Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rodatul Hikmah akan menjelaskan teori-teori dalam kajian sosiologi keluarga. Teori dalam kajian sosiologi keluarga ini ada 4. Di antaranya yang pertama yaitu teori struktural fungsional, yang kedua yaitu teori konflik, yang ketiga teori gender, dan yang keempat yaitu teori interaksionis simbolik. Selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing dari teori tersebut. Yang pertama yaitu teori struktural fungsional. Menurut teori ini, masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Nah, perubahan yang terjadi pada satu bagian dengan bagian yang lain akan membawa perubahan kepada bagian-bagian yang lain tersebut. Pada intinya, pada dasarnya, setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Begitu juga sebaliknya. Jika tidak fungsional, maka struktur tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Teori ini menekankan kepada tiap-tiap anggota keluarga untuk menjalani hidupnya sesuai dengan peran dan fungsi yang seharusnya dijalankan. Nah, contohnya seperti ayah sebagai kepala keluarga atau sebagai pencari nafkah. Peran yang dimaksud di sini adalah suatu aktivitas yang harus dilakukan dalam keluarga. Sedangkan fungsi atau fungsional yang dimaksud adalah agar keseimbangan tersebut tercapai, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun dalam tingkat masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu teori konflik. Menurut teori ini, masyarakat akan senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan terjadinya konflik secara terus-menerus. Konflik ini bisa terjadi antara sesama anggota keluarga maupun antara keluarga satu dengan keluarga lainnya. Para penganut teori konflik ini mengakui bahwa konflik dapat memberikan sumbangan terhadap integrasi, dan sebaliknya integrasi dapat menimbulkan konflik. Di dalam teori ini, beberapa ahli mengemukakan ada 4 fungsi dari konflik tersebut. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk memelihara kebersamaan. Yang kedua yaitu membantu menciptakan ikatan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Kemudian mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi. Dan yang terakhir yaitu berfungsi untuk posisi dan batas antara kelompok menjadi lebih jelas. Dan yang keempat yaitu teori interaksionis simbolik. Menurut Herbert Blammer, interaksionis simbolik menunjukkan pada sikap khas dari interaksi antar sesama manusia. Dalam interaksionis simbolik ini, proses interaksi antara individu dimulai dari proses stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan respon. Nah, interaksionis simbolik ini biasanya digunakan dalam sesuatu yang bersifat psikolog. Nah, demikian penjelasan tentang teori-teori dalam kajian sosiologi keluarga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.